Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan progres pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang memang direncanakan terdiri dari 305 pasal. Selain itu, Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara juga menyinggung persoalan rekrutmen honorer. PP Manajemen ASN ini merupakan salah satu aturan yang ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer karena berkaitan dengan rencana pengangkatan honorer menjadi ASN. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memasang target bahwa peraturan pemerintah sebagai regulasi yang mengatur terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN. PP ini sendiri mengatur tentang manajemen ASN direncanakan akan terbit pada April 2024. Target tersebut kemungkinan besar bisa tercapai oleh karena saat ini pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN itu sudah mendekati hasil akhir. Menpan RB Abdullah Soranas mengatakan bahwa aspek-aspek substansi dalam rancangan PP Manajemen ASN ini sudah 100% terpenuhi. Aturan tersebut itu diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional. RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif, itu yang dikatakan oleh Menpan RB sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 itu sudah ditetapkan. Jadi rekan-rekan sekalian, 30 April ini merupakan waktu terbaru yang disebutkan oleh Menpan RB terkait dengan waktu pengesahan dan penetapan dari rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini. Rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN terdiri dari 22 bab dan 305 pasal. Jadi sangat banyak sekali, 305 pasal dan 22 bab hanya untuk mengatur terkait dengan manajemen ASN. Kenapa seperti demikian? Oleh karena memang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu memang secara terperinci belum disebutkan terkait dengan pengangkatan tenaga honorer. Nah, substansi yang dibahas di dalam RPP Manajemen ASN sendiri adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi hingga hak dan kewajiban ASN. Jadi tidak hanya mengatur terkait dengan persoalan tenaga honorer, akan tetapi juga mengatur terkait dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Menteri Anas sendiri menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam rancangan peraturan pemerintah ini. Yang pertama adalah penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Selama ini, menurut Menpan, jika ada yang pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya harus menunggu ritual tahunan. Atau paling tidak dia harus menunggu tahun depan untuk mengisi posisi-posisi yang ditinggal pegawainya oleh karena pensiun. Sementara ada ASN yang meninggal atau resign sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN atau honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Memulai ini di tahun 2024 telah ditetapkan 3 kali siklus rekrutmen. Jadi rekan-rekan sekalian, pada tahun 2024 ini penerimaan CASN itu memang dilaksanakan sebanyak 3 kali dan ternyata penerimaan ASN ini merupakan hal-hal yang memang telah diatur dalam undang-undang atau PP Manajemen ASN. Jadi tidak hanya 1 kali dalam 1 tahun pelaksanaan perekrutan calon aparatur sipil negara, akan tetapi lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan di instansi. Jadi bisa saja lebih dari 1 kali, 3 kali, bahkan bisa sampai 4 kali jika memang instansi membutuhkan untuk dilakukan perekrutan. Kemudian substansi yang kedua yang diatur di dalam
PP Manajemen ASN adalah terkait kemudahan mobilitas talenta nasional. Dalam aturan terdahulu, mobilitas talenta itu hanya dalam dan antar instansi pemerintah. Nah, talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar, sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau istilahnya 3T. Sehingga dengan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini, pengaturan mobilitas talenta itu bisa dijalankan baik di dalam antar instansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Jadi pihaknya juga akan mengatur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di wilayah 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat. Jadi rekan-rekan sekalian, hal ini juga hal yang baru di dalam PT Manajemen ASN terkait dengan mobilitas para talenta-talenta nasional yang selama ini masih terpusat di kota-kota besar, akan tetapi di PP Manajemen ASN ini akan lebih juga rekan-rekan sekalian, aturan ini juga membahas jabatan ASN yang